Ajaib yang diciptakan atau dilahirkan oleh para pemain-pemain sepak bola yang berasal. Dua video ini bisa secara, kalau buat saya bisa menggambarkan sedikit banyak apa yang digambarkan oleh Zimbalis bersaudara terhadap apa yang terjadi di Kolombia melalui dua sosok Escobar ini, Pablo Escobar dan Andres Escobar. Dengan perusahaan Liga Inggris yang dimiliki oleh para pemilik saham, oleh para presiden klub, sehingga dan mereka rata-rata masuk bursa saham, dan kalau sudah IPO ya mereka harus transparan dengan uang keluar masuk. Di Amerika Latin tidak bisa itu dilakukan karena memang sepak bola terlalu sayang untuk diindustrikan seperti yang kita lihat setiap akhir pekan di layar kaca. Sepak bola dipahami dengan begitu melankolik, sentimental, sebagai bagian dari ingatan kolektif, gaya hidup dan lain-lain, sehingga itu dimanfaatkan oleh para politisi, oleh para kartelas, oleh para kartel, oleh para mafia untuk menggunakan sepak bola itu sebagai alat untuk memperkuat posisinya. Punya gugus tugas yang mengurusi soal kejahatan finansial, dan dia sempat melaporkan dalam sebuah laporan tebal 50 halaman tentang kejahatan finansial yang terkait sepak bola, dan semuanya hampir terjadi di Amerika Latin. Sepak bola Amerika Latin selalu berada dalam dua tegangan yang buat saya sih menakjubkan dan ajaib. Dan sampai sekarang kalau kita ingin melihat sepak bola yang penuh kejutan, yang menolak skema yang ketat, ya satu-satunya harapan kita selalu kembali pada Amerika Latin. Nah, buat saya ini sesuatu yang, karena saya orang lama misalnya ya, saya tumbuh dari tradisi sepak bola perserikatan, sebelum ada ISL, sebelum ada Ligina gitu. Saya punya pandangan yang cenderung agak melankolik mengenai konsep perserikatan ini, karena memang kemudian menjadi problem. Saya gini, tahun 2008 PSSI meminta setiap klub ini harus berbadan hukum. Sebelumnya tidak ada yang berbadan hukum. Uang dikasih dikasih APBD melalui jalur dana hibah nggak pernah perlu dipertanggungjawabkan. Maka ketika tahun 2007 tiba-tiba ada orang PKS dari DPRD Kabupaten Bandung membocorkan kontrak Christian de Camenga, kapten tim nasional U23 Kamerun, heboh gitu semua. Bukan hanya menginisiasi dari Galatama Perserikatan ke dalam bentuk liga profesional saat ini, tapi justru mereka berdua itu nanti membuat konstelasi perpecahan di antara dalam klub itu sendiri. Persibaya jadi dua, Persija jadi dua. Bahkan bonek, basis supporter Surabaya terbesar dari dulu sampai sekarang untuk Persibaya, itu saat ini tidak mendukung Persibaya yang sekarang masuk di LSI, Liga Super Indonesia. Karena apa? Ciri khas seperti Zen yang sampaikan tipikal supporter yang ada di Inggris itu, mau melihat Persibaya yang dari asalnya gitu, yaitu 1927. Nah, Inggris itu nyaman sekali, ibu nenek-nenek segala macam, infrastrukturnya oke, kita nyaman di dalam usaha dan lain sebagainya. Dan sekelas Messi, Eden Hazard lah mungkin ya, itu masih susah saya kira gitu ya. Tapi yang kau maksud dengan kultur sepak bola, kultur itu maksudku gini. Kalau saya amati Mesir sendiri punya kultur sepak bola jauh lebih kuat dari Indonesia. Hampir setiap hari anak muda, setiap sore itu mereka bisa main bola di mana aja. di semua cabang olahraga mereka punya kota-kota tertentu. Brasil, mereka punya Ayrton Senna, punya Rubens Barrichello di luar bola ya. Kemudian di tenis mereka punya Gustavo Kuerten gitu. Apakah kultur olahraga mereka di sana kuat, atau memang ada riset bahwa mereka secara genetis itu memang punya bakat yang begitu? Tahun ini ada klub dari Itali, dari Inggris datang ke sini lawan tim nasional kita, lawan negara kita, kebanggaan kita. Kita dikalahkan 1-0, 2-0, dan pemain-pemain penontonnya rata-rata memihak klub asing. Fanatismenya kepada kesebelasannya, seperti ketika lihat
Spanyol aja itu lembek. Mungkin misalnya ada yang mengatakan dalam hal Spanyol ya bahwa karena pemain Barca lebih banyak daripada pemain Madrid, maka sebagian besar pemain Madrid tidak terlalu bersemangat untuk membela timnasnya sehingga mereka tidak akur dan kemudian kala itu ada analisa yang seperti itu. Sebab pada tahun 2000 dan tahun 2012 jumlah pemain Barca dan Madrid itu seimbang. Ya, seperti sudah kehilangan indahnya gitu. Kemudian itu pertama. Yang kedua, walaupun terjadi paradok ya antara pola permainan di Eropa dan di Amerika Latin, hanya yang saya lihat, saya sepakat kalau secara natural itu memang lebih indah ya dilihatnya, seninya itu.